video ini akan membahas tentang penerapan cloud computing. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu cloud computing? Secara harfiah, cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Jadi, jika kedua hal tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Berikut adalah beberapa contoh sederhana cloud computing. Dava akan melakukan pengecekan email di komputer kantor. Ketika sampai di kantor, ternyata listrik kantor mati. Apakah Dava masih bisa mengecek email? Yap, tentu saja masih bisa, karena Dava menggunakan layanan Gmail untuk mengecek email. Jadi, Dava bisa mengecek email tersebut menggunakan HP dan ditambah koneksi internet saja. Gmail merupakan layanan yang sudah mengadopsi teknologi cloud computing. Masih banyak contoh cloud computing yang lain. Di antaranya ada Google Drive dan iCloud. Itu yang merupakan layanan penyimpanan online. Lalu ada Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai sosial media. Ada 3 jenis cloud computing. Yang pertama, SaaS atau Software as a Service yang merupakan layanan cloud computing di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menyediakan aplikasi tersebut. Contoh layanan itu yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS yang merupakan layanan yang menyediakan layanan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Contoh penyedia layanan ini adalah Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan Microsoft Azure. Yang ketiga, ada infrastruktur as a service atau IaaS yang merupakan layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Ngomongin cloud computing, apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah menghemat biaya. Hal ini karena perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya berlangganan tanpa perlu berinvestasi pada pembelian dan pemasangan alat. Yang kedua, fleksibilitas. Hal ini lantaran cloud computing menawarkan akses ke dokumen dan data secara lebih mudah. Anda bisa mengakses atau berinteraksi dengan data tanpa dibatasi ruang dan waktu selama memiliki koneksi internet. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien. Teknologi ini menjadikan karyawan di sebuah perusahaan bisa berbagi dan mengerjakan data secara bersamaan, lantaran semua dokumen bisa ditransfer dengan cepat dan aman. Penerapan cloud computing. Yang pertama, penerapan cloud computing dalam bidang kesehatan. Penerapan cloud computing untuk bidang kesehatan di Indonesia tergolong baru, jadi masih memerlukan penggunaan teknologi yang memadai untuk mendukung fasilitas tersebut. Sedangkan di negara-negara maju sudah cukup lama dalam menggunakan teknologi ini. Untuk itu, perlu ada edukasi serta pelatihan-pelatihan ke pengguna lokal untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran tentang masalah keamanan dan privasi.
Di dunia kedokteran pada abad milenium telah mendapat dukungan dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah CT scan yang dapat menggambarkan struktur bagian dalam tubuh manusia, Dynamic Spatial Reconstructor atau DSR yang dapat digunakan melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Hal ini untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja dari para dokter. Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Ini berarti bahwa layanan pengobatan yang mencakup semua bentuk pengobatan yang memanfaatkan media, di mana pasien dan dokter dapat berkomunikasi jarak jauh, baik menggunakan telepon seluler, telepon rumah, internet, dan sebagainya. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari suatu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Biaya bahan bakar dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan, dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya dengan telemedicine pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percaya mampu untuk membantu permasalahannya. Penerapan cloud computing juga sangat membantu dalam pengelolaan data individu pasien maupun data agregat yang merupakan aspek penting untuk mendukung pelayanan dan manajemen di bidang kesehatan. Pelayanan akan menjadi lebih optimal jika pengelolaan data tersebut dilakukan dengan baik. Penerapan teknologi dan sistem informasi di instansi pelayanan kesehatan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam administrasi data dan informasi kesehatan. Pemanfaatan cloud computing meliputi penyimpanan data, keamanan data, dan penggunaan infrastruktur information technology yang tergabung dalam cloud computing. Penggunaan cloud computing memberikan manfaat efisiensi dan kemudahan akses data. Selain itu, juga dapat meminimalisasi biaya infrastruktur teknologi informasi yang cukup besar karena akses data dalam cloud computing memanfaatkan layanan berbasis internet. Penggunaan cloud computing di bidang kesehatan meliputi cloud electronic health record, integrasi cloud computing pada aplikasi telemedicine, cloud computing untuk analisa teleradiologi, sehingga pemanfaatan cloud computing untuk pengelolaan data kesehatan di instansi kesehatan, baik di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan unit fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul oleh pengelolaan data secara konvensional maupun penggunaan komputer secara sederhana. Permasalahan yang terkait dalam penerapan cloud computing adalah security atau keamanan. Cloud computing menyediakan banyak layanan yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga keamanan menjadi hal yang penting dalam penerapan cloud computing. Yang kedua, pada bidang transportasi. Contohnya pada layanan online Gojek, Grab, dan mode transportasi lainnya yang berbasis online. Semua memori penggunaan dan software pun sebenarnya tidak terletak pada komputer, namun diintegrasikan secara langsung dengan menggunakan sistem cloud dengan perantara komputer serta dengan sambungan atau koneksi internet atau biasa disebut dengan cloud computing. Sebagai driver, sistem Gojek atau Grab menyimpan identitas driver mulai dari nama lengkap, nomor smartphone, email, plat nomor kendaraan, dan lain-lain.
Selain itu, sistem Gojek atau Grab juga bertugas untuk memantau posisi driver melalui GPS dan menyarankan pelanggan yang memiliki posisi di dekat driver. Ketika driver sudah mendapatkan pelanggan, sistem Gojek atau Grab bertugas menghitung biaya pengantaran serta menandai posisi penjemputan serta tujuan dari pelanggan tersebut. Selain itu, sistem juga bertugas mengatur jika ada yang menggunakan kredit yang akan ditransfer ke rekening driver serta mengatur bonus dan potongan yang didapat. Sebagai pelanggan, sistem berfungsi menandai lokasi penjemputan dan tujuan. Ketika rute sudah didapat, sistem menghitung biaya yang harus dikeluarkan pengguna, serta menawarkan pilihan pembayaran cash maupun kredit. Dengan dikembangkannya sistem transportasi berbasis cloud computing ini dapat menghemat biaya dalam infrastruktur perangkat keras komputer. Selain itu, bisa diakses melalui smartphone dan dapat dengan mudah dimonitoring dari satu server, sehingga dapat mempermudah informasi yang diperlukan. Yang ketiga, penerapan cloud computing pada bidang pendidikan. Cloud computing pada bidang pendidikan antara lain yaitu Yahoo Email atau Gmail. Pengguna tidak membutuhkan software atau server untuk menggunakannya. Pengguna hanya membutuhkan koneksi internet, kemudian dapat mengirimkan email. Software manajemen email dan server semuanya ada di cloud internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo dan Google. Konsumen hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Salah satu contoh penerapan cloud computing yaitu Google Apps untuk pendidikan atau Google Apps for Education. Saat ini menawarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan sebagai solusi hosting gratis untuk mengelola email, chat, kalender, berbagi dokumen, dan lain-lain. Google sendiri menyebut layanan ini sebagai sebuah solusi komunikasi dan kolaborasi yang terintegrasi. Contoh lain dari cloud computing pada pendidikan yakni sistem informasi akademik digital merupakan salah satu contoh penerapan cloud computing. Salah satunya adalah Siakat Online. Siakat Online merupakan penyedia jasa layanan cloud computing khusus di bidang pendidikan level perguruan tinggi. Pihak kampus sebagai pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia layanan, pihak kampus dapat langsung menggunakan sistem informasi akademik dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh penyedia layanan. Sistem ini menerapkan cloud computing model SaaS. Penggunaan sistem ini tidak membutuhkan adanya pembelian server atau pembuatan aplikasi yang begitu rumit. Pengguna juga tidak perlu memikirkan atau mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan server dan aplikasi. Semua itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia layanan. Jadi kesimpulannya, teknologi cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi yang kita gunakan saat ini, terutama penggunaan dalam bisnis, kesehatan, transportasi, pendidikan, serta hal lainnya yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.